Terus, alhamdulillah kabar saya baik, cuma agak sedikit pilek. Alhamdulillah sehat, secara umum sehat, alhamdulillah. Jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini, saya tiap hari kerjaannya emang di pesantren, membaca buku, menulis. Itu hobi saya dari dulu, dari sejak saya usia SMA. Sesekali ada undangan keluar ceramah, tapi itu peta kehidupan yang baru terbuka ya sekitar 5 bulan belakangan ini ya. Jadi saya mulai diundang mungkin kadang oleh pesantren, kadang kampus, kadang masjid. Tapi saya berusaha untuk menikmati. Meskipun saya sebetulnya teman-teman semuanya, saya ini orang rumahan. Paling senang kalau misalnya duduk berjam-jam depan laptop. Tadi buku yang didaftar itu ya itu. Karena saya orang rumahan bisa bikin buku segede itu, sebanyak itu. Orang introvert sih enggak. Tapi lebih menikmati kesendirian, kesunyian. Saya masih ingat dulu piramid, tahu piramid Mesir kan? Piramid Mesir itu saya datangin tahun ke-7 waktu di Mesir. Saking jarang jalan-jalannya, piramid itu saya kunjungi di tahun ke-7. Alhamdulillah, tapi saya alhamdulillah masih bisa menikmati ya kegiatan apapun itu selama memberikan edukasi, memberikan ilmu, dan mengamalkan apa yang pernah saya pelajari bertahun-tahun di Mesir. Alhamdulillah, senang bertemu dengan semuanya. Alhamdulillah. Oke, Insya Allah. Tadi Ustaz sudah berkabar dan juga menyebutkan kesibukannya. Ya. Ustaz, mungkin kita akan langsung mulai kepada sesi webinar ya. karena dari para peserta juga seperti tidak sabar menggunakan sesi. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan memantik di awal Ustaz, izin ada bertanya. Bahkan sekarang ini di tengah budaya dan juga modernisasi ya Ustaz, yang perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan juga perkembangan budaya yang hadir di tengah-tengah masyarakat ini Ustaz. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana posisi Al-Quran seharusnya di tengah perkembangan zaman ini? Apakah dakwah ini dapat menyesuaikan zaman atau justru sebaliknya perkembangan zaman yang harus menyesuaikan Al-Quran? Baik, kalau kita bicara Al-Quran, tentu secara otomatis sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu gak bisa dipisah. Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Panduan hidup kita yang tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada satu ayat, saya kira itu menarik ya untuk direfleksikan dalam konteks kekinian. Karena zaman kita sekarang beda tuh dengan zaman Nabi, dengan era generasi salafus soleh. Apa yang jadi perbedaan mencoloknya coba? Ya dunia seperti yang adik-adik lihat itu. Kita sekarang menjumpai dunia kedua, dunia digital, itu punya dampak yang sangat masif. Punya dampak yang sangat serius dalam pola pikir manusia di zaman sekarang. Cara berpikir mereka, perilaku mereka, bahkan keimanan mereka. Jadi media sosial itu, saya rasa itu, saya semakin yakin dengan dampak serius media sosial. Waktu saya, apa itu namanya, yang debat sama guru gembul itu. Itu sampai kemana-mana itu nyebarnya. Saya dulu tidak terbayang adik-adik. Mungkin saya kesini juga salah satu di antaranya mungkin wasilah dari sana ya. Dulu saya nggak kebayangin tuh bisa ceramah di kampus, di pesantren, diundang ke masjid-masjid. Karena saya backgroundnya penulis, suka dengan kesendirian begitu, duduk berjam-jam. Tapi setelah kejadian itu saya ngerasa, luar biasa ya. Sampai-sampai ke pojok-pojok luar kota itu, orang pada ngelihat dan orang pada menyinggung itu gitu loh. Jadi betapa medsos itu sekarang punya dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mengubah cara berpikir, bahkan keimanan itu sendiri. Padahal yang saya sampaikan itu sejujurnya ya, kalau boleh saya jujur, itu hal yang biasa sekali dalam khazanah intelektual Islam. Itu bukan hal yang baru. Saya hanya berusaha ya mewarnai, memperkaya, menganalisa atau menerjemahkannya dengan bahasa-bahasa kekinian. Tapi orang kok kayak terpukau gitu. Saya juga heran. Perasaan dari dulu saya udah bilang kayak begitu, tapi ya itulah efek medsos. Udah saya tulis yang begituan itu udah lama banget, tapi kok bisa orang seheboh itu gitu loh. Mungkin ya karena orang zaman sekarang lebih suka mendengar ketimbang membaca.
Di era medsos seperti sekarang, sisi mudorotnya apa coba? Orang itu sekarang gampang membenarkan kabar bohong. Gampang mengikuti opini publik. Terlepas apakah data, argumentasi, analisanya, framingnya itu tepat atau enggak. Itu nggak bisa dipandang sepele. Karena di saat yang sama, kalau tadi yang saya sebutkan mungkin itu dampak positif. Dampak negatifnya apa adik-adik? Saya itu hampir nggak habis pikir dengan fitnah-fitnah itu yang belakangan tuh. Mungkin sekitar 2-3 bulan belakangan. Sekitar 2 bulan belakangan lah. Saya itu dipotong-potong video saya sama tulisan-tulisan saya. Saya dituduh Syiah. Dan itu orang-orang pada percaya. Ahlan Ustaz. Gak usah repot-repot berapa mas. Cukup dengan air. Itu saya datang ke sejumlah masjid. Beberapa masjid membatalkan ceramah saya karena percaya dengan narasi itu. Kebayang nggak? Saya sekolah di Al-Azhar selama 9 tahun. Al-Azhar itu adalah perguruan tinggi Ahlus Sunnah, Sunni. Levelnya dunia ya. Al-Azhar itu artinya dipandang di mata dunia sebagai lembaga Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mustahil ada orang Azhari tapi Syiah gitu loh. Kalau dia konsisten dengan ajarannya, dan saya konsisten. Tidak pernah menyebarkan ajaran mencaci maki sahabat, membolehkan nikah mut'ah dan lain-lain. Tapi ada orang-orang gak seneng, kemudian dia menarasikan, memotong-motong video itu, disebar ke sana kemari. Sampai ribuan gitu yang melihat. Terus yang lucu itu begini, saya datang ke sejumlah masjid, pengurusnya bilang, Ustadz sebenarnya ceramah Ustadz itu tanya mau kita batalkan. Kenapa Pak? Karena jemaahnya percaya Ustadz itu orang Syiah katanya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa itu? Datanya dari mana? Pertanyaan apa Syiah itu sendiri belum terjawab. Coba sekarang. Kalau orang-orang yang suka ngomong Syiah itu ini, fulan Syiah, itu kalau ditanya Syiah itu apa, saya hakul yakin dia nggak tahu. Apa doktrin utama ajaran Syiah itu? Yang membedakan Syiah dengan Ahlus Sunnah itu apa sebetulnya? Orang nggak tahu, tapi lebih banyak berbicara dan menghakimi sekaligus menghukumi orang lain. Itu penyakit sosial. Penyakit mental sekaligus penyakit sosial di era kita sekarang. Satu ayat Al-Quran yang ingin tadi saya kutip. Ada ayat Al-Quran bunyinya begini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Pernah dengar ayat itu? Jikalau kamu mentaati sebagian besar penghuni muka bumi ini, tentu sebagian besar yang dimaksud di sini adalah al-juhal, orang-orang bodoh, orang-orang yang gampang terprovokasi, orang-orang yang tidak beriman. Kalau kamu ikuti sebagian besar penghuni muka bumi ini yang bodoh, yang tidak beriman, yang tidak punya panduan hidup, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lanjutannya apa? Iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, mereka itu hanya membuat kebohongan. Bahasa zaman sekarang adik-adik sekalian, bohong, ya khars itu hoax. Orang zaman sekarang bikin hoax. Terus menghukumi berdasarkan sangkaan-sangkaan yang kadang-kadang tidak berdasar. Betul tidak? Banyak. Yang bikin saya miris adalah kadang-kadang yang menjadi korban ini adalah mahasiswa atau orang-orang yang well educated sebetulnya. Sungguh sangat tidak layak mahasiswa yang seharusnya kritis dan tidak bertentangan ya antara sikap kita sebagai orang beriman dengan kritis menyangkut informasi-informasi kekinian. Saya ini sekarang kalau buka HP ada berita apa aja, pokoknya saya raguin. Pertama-tama saya anggap itu berita bohong. Karena sekarang zaman kebohongan, nggak salah juga. Nanti kalau datanya terkumpul, oh TV One mengabarkan, iNews mengabarkan, Kompas mengabarkan, Metro TV mengabarkan. Wah ini kemungkinan sih benar, kemungkinan tapi ya naik dikit. Nggak sampai pada level, oh pasti begini, nggak. Ada kabar orang selingkuh, ada kabar orang kepergok melakukan ini, melakukan itu, bagi saya itu anggap berita bohong. Kecuali kalau terpapar bukti-bukti yang bersifat pasti. Apalagi di era sekarang editing video itu gampang banget, betul nggak? Dengan adanya AI. Jadi ini zaman fitnah yang betul-betul fitnah dalam arti seandainya Nabi bukan dihidupkan kembali, melihat kita, tahu nggak nasihat Nabi buat kita apa? Nih, dengarkan nih mahasiswa, anak-anak muda semuanya. Nasihat Nabi buat zaman kayak begini nih, di zaman fitnah kayak begini, apalagi anak-anak muda yang punya semangat keagamaan yang menggebu-gebu. Seringkali tuh orang-orang punya semangat keagamaan yang lebih, tapi dasar keilmuannya kurang, dia terjatuh dalam aliran-aliran yang menyimpang,
terjatuh ke dalam provokasi-provokasi, hasutan-hasutan, fitnah-fitnah dan seterusnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innakum asbahtum fi zaman kathirun fuqaha'uhu, qalilun khutoba'uhu. Nabi bilang sama sahabat dulu, di zaman dulu, beda zaman beda nasihat kan? Ya iya, orang bijak tuh begitu. Dengan perbedaan zaman maka nasihat yang dialamatkan juga berbeda. Di zaman sahabat dulu kata Nabi, kalian itu hidup pada zaman di mana orang alimnya banyak, ahli agamanya banyak. Ya benar kan? Qalilun khutoba'uhu, sedikit yang suka berkhutbahnya, yang suka ceramahnya dikit, yang suka ngomongnya dikit. Zaman Nabi itu orang lebih banyak beramal, orang alimnya banyak, khutobah atau tukang khutbahnya sedikit. Kata Nabi apa nasihatnya kepada orang-orang di zaman itu? Al-amal fihi khairun minal ilm. Beramal soleh itu lebih baik ketimbang mencari ilmu di zaman itu. Kenapa? Ya karena ulamanya udah banyak. Gak usah banyak-banyak nyari ilmu lagi, tinggal diamalin doang. Lebih baik beramal soleh. Ya sholat sunnah, tahajud, duha, dan amalan-amalan sunnah yang lain lebih baik ketimbang mencari ilmu, peningkatkan ibadah. Wasayati ala nasi zaman. Tapi akan datang satu era, kelak, kepada manusia itu akan datang satu zaman, kathirun khotoba'uhu. Tukang khotbahnya, tukang ngomongnya banyak. Ada yang ngerasa itu nggak sekarang? Lihat YouTube, ada berapa banyak ustadz di dalam YouTube kita itu. Dan kalau ada cek satu persatu itu ustadz yang tenar-tenar. Kadang-kadang yang menarik itu begini. Sekarang tuh yang rada-rada itu kadang lebih laku loh. Bener kan? Yang pikirannya rada-rada, yang rekam jelasnya nggak jelas itu kadang lebih banyak disimak loh. Orang-orang zaman sekarang. Orang sekarang lebih mementingkan konten ketimbang substansi. Lebih mementingkan tampilan ketimbang isi. Ya kan? Itu penyakit. Penyakit. Jangan ikuti yang begituan. Kata Nabi apa? Akan datang suatu masa di mana para pengkhotbahnya banyak, qalilun fuqaha'uhu, ahli agamanya dikit, yang benar-benar ngerti agama dikit. Kadang-kadang yang ngerti agama ini nggak main medsos masalahnya. Kadang-kadang mereka fokus mendidik para santrinya, para murid-muridnya di balik layar. Nggak punya akun YouTube. Makanya saya sekarang berusaha menyeimbangkan tuh. Dulu saya kerjaannya nulis buku aja. Oh kalau sekarang saya nambah kewajiban, konten. Karena mau nggak mau. Ternyata apa yang saya tulis itu kalau di konten ini lebih banyak. Lebih banyak yang dengar gitu loh. Artinya manfaatnya lebih luas kan. Padahal yang saya sampaikan tuh dulu ya gitu-gitu juga gitu loh. Mungkin orang nggak dibaca. Di zaman seperti sekarang, di mana para pengkhotbahnya banyak, orang yang bicara tentang agama seabrek-abrek, ahli agamanya sedikit. Kata Nabi apa? Al-ilmu fihi khairun minal amal. Menuntut ilmu, menambah pengetahuan itu lebih baik ketimbang beramal soleh. Beramal soleh dalam arti amalan praktis ya. Sholat sunnah. Jadi adik-adik itu ketimbang baca Quran 1 juz di dalam masjid dan menghadiri majelis semacam ini yang niatannya menambah pengetahuan, itu lebih baik mencari ilmu ketimbang kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Syukur-syukur bisa terpadu keduanya. Ibadah ya jalan, ilmu ya ditambah begitu ya. Tapi kalau disuruh milih mana yang lebih baik untuk konteks zaman sekarang, banyakin pengetahuan. Cari sesuatu dari sumbernya yang jelas. Al-Quran lagi-lagi kalau kita cari nasihat-nasihatnya yang relevan di antara ayat yang saya kira relevan tuh untuk konteks zaman sekarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Pernah dengar ayat itu? Masyhur sekali. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti apa yang kalian nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh diem, jangan ngomong. Muncul orang-orang punya pengetahuan enggak, akhlak nggak punya, ngomongnya lebih besar, lebih banyak ketimbang orang-orang yang tahu. Itu fitnah zaman sekarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati itu semuanya nanti ditanya sama Tuhan. Itu saya kira orang kalau sadar nanti kamu ditanya sama Tuhan kamu. Kamu kenapa nyerocos mulu masalah agama? Oh nggak pernah belajar agama kok. Adik-adik saya terus terang merasa malu. Kalau saya sebagai orang yang tidak ahli politik, saya bicara politik. Makanya kalau lihat medsos saya, dari awal pertama saya main medsos sampai sekarang, hampir nggak pernah saya bicara masalah politik.
Kecuali memang kejadian yang saya komentari bukan politiknya, tapi sisi lainnya. Karena saya merasa tidak ahli dan saya merasa malu gitu loh. Anda punya rasa malu itu nggak? Punya rasa malu itu nggak? Kalau masih punya, bersyukurlah. Di saat orang-orang, sebagian orang zaman sekarang rasa malunya udah hilang. Bagi dia yang penting berbicara, memperbanyak pengikut, selesai. Enggak. Rasa malu itu saya kira penting dan relevan untuk konteks sekarang. Orang tuh harusnya begini deh. Ini kadang-kadang yang miris apa? Orang tuh seharusnya semakin religius, semakin kritis dia. Saya ulangi, orang semakin religius, harusnya dia semakin kritis. Karena Qur'annya ngajarin begitu. Kamu jangan ikuti sesuatu yang kamu gak tahu. Ini benar atau salah saya gak tahu. Gak usah ikuti. Tanya sama ahlinya. Tahu di antara ayat lain yang menyuruh kita tanya sama ahli apa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pernah dengar ayat itu? Tanya sama ahlu dzikr. Maksudnya ulama, orang-orang yang ahli, yang punya kapasitas. Kalau kalian gak tahu tuh tanya sama ahli. Bukan tanya sama bekicot gitu. Mohon maaf. Atau tonggeret. Tonggeret kan yang kerjaan ngomong begini. Tiap hari kerjaan dia. Konten. Terus. Isinya gak ada. Jangan. Itu kitab suci Anda ngomongnya begitu. Berarti kalau orang semakin religius, harusnya pikiran dia itu semakin kritis. Benar gak mas? Sepakat gak sama saya? Terus kenapa kok Ustadz? Ada orang-orang yang semakin religius itu kadang-kadang semakin terhasut sama yang begituan. Berarti ada yang salah dengan cara dia beragama. Dia salah memahami kitab sucinya. Agama hanya menjadi tampilan fisik saja. Hanya menjadi identitas, tapi tidak menyentuh spiritualitas. Tidak menyentuh sisi intelektualitas. Agama itu nggak hanya sebatas soal ritual. Agama itu menyangkut ilmu. Kan nggak mungkin ceritanya. Ada ungkapan begini, ada ungkapan begini. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik ketimbang sholatnya ahli ibadah. Sepakat nggak itu? Anda nggak sepakat? Ada yang geleng-geleng. Saya jelaskan. Saya ulangi. Tidurnya orang berilmu, orang yang paham agama, lebih baik ketimbang ibadahnya orang bodoh. Kok bisa begitu? Ya, orang berilmu itu walaupun dia tidur kelihatannya sepele. Tapi dia tahu hadis innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan bergantung kepada niat. Dia niatkan tidurnya untuk istirahat supaya bisa sehat kembali beribadah. Ayo, tidur 2 jam gak sia-sia tuh orang berilmu. Tahu ilmunya, tidurnya jadi pahala. Sementara orang bodoh yang mungkin ratusan rakaat sholat, dia tidak tahu apa itu yang membatalkan sholat. Apa rukun sholat. Bagaimana tata caranya sholat. Dia sholat menghadap Tuhan. Tapi selesai sholat dia mencaci maki, menyebarkan cacian, menyebarkan fitnahan, menyebarkan kebohongan. Tuh, lihat orang bodoh itu. Orang bodoh ibadah tapi tidak tahu makna ibadahnya, tidak tahu orientasi ibadahnya, tidak tahu ketentuan-ketentuan ibadahnya. Tahu ujung-ujungnya apa? Sia-sia, meaningless, hilang semuanya sholatnya itu. Jadi beragama tuh nggak bisa hanya didasarkan pada semangat, harus dengan pengetahuan, harus dengan ilmu. Sekarang kalau mau saya kasih ilustrasi yang agak berbeda, main HP-nya orang berilmu, kira-kira begitu ya. Itu lebih baik ketimbang ngajinya orang bodoh, ya kan? Lah ngajinya orang bodoh nggak tahu tajwid. Ya kan? Orang bodoh nggak tahu tajwid ngaji terus begitu. Orang berilmu ketika main HP, dia akan menggunakan HP untuk sesuatu yang bermanfaat. Nyari informasi, nyari pengetahuan, menambah pengetahuan terus-menerus. Begitu ya. Saya kira itulah mindset dan cara berpikir orang zaman sekarang yang harus terus-menerus kita koreksi dan kita gaungkan. Karena yang menjadi korban dari dunia ini itu ya anak-anak segede gini. Sebenarnya bukan anak segede gini, orang tua sekalipun zaman sekarang itu. Benar gak? Suka ada lihat gak? Bapak-bapak, adik-adik itu kalau misalnya broadcast WhatsApp, pernah kabar Kim Jong Un yang katanya masuk Islam tahu? Tahu itu kan? Itu nyebar itu. Yang nyebarin bapak-bapak itu. Coba itu orang itu. Belajar. Pernah terakhir itu di TikTok, di Facebook ada seorang pokoknya pegiat media sosial ya, ia menampilkan penghasilannya di TikTok atau di YouTube tuh sampai ratusan juta. Kata saya kok orang pada percaya ya? Orang percaya katanya itu main kayak gitu bisa menghasilkan ratusan juta. Atau sekarang maka zaman diedit. Angka 0 dong tinggal ditambahin itu gak kelihatan. Bener gak zaman sekarang itu canggihnya teknologi itu. Jadi subhanallah ya. Jadi sekarang kita hidup pada era tantangan dan fitnahnya itu lebih banyak.
Panduan kitab suci kita ya begitu. Kalau menyangkut sesuatu yang kita nggak tahu, jangan ikutin, jangan sebarkan. Nah, perintah dari Al-Quran. Masih ragu saya dengan ini. Dikit-dikit jangan share. Tahu-tahu Anda kecipratan dosanya. Di alam akhirat pas dibagiin amal catatan amal, soal amal selama kita hidup, tahu-tahu kok dosa saya banyak. Oh, dosa fitnah ini. Ada kata Nabi itu sosok yang disebut sebagai muflis. Pernah dengar hadisnya enggak? Ada orang Nabi menyebutnya dengan istilah muflis. Muflis itu adik-adik sekalian artinya orang yang bangkrut. Dia itu sudah sholat, sudah puasa, menunaikan kewajiban, menunaikan kebaikan, tetapi dia itu mencaci maki ini, mencaci maki itu, mengambil hak milik ini, mengambil hak milik itu, mencederai kehormatan ini, mencederai kehormatan itu, diambil kebaikannya, ditumpahkan ke orang yang dia zolimi. Pelan-pelan terus-menerus diambil sama fulan, punya karyawan gak pernah digaji, punya anak gak dididik, misalnya ya, diambil sama fulan, tiba-tiba habis bangkrut dia. Saya nggak tahu orang-orang zaman sekarang punya nggak rasa takut itu. Kalau saya alhamdulillah masih punya. Makanya saya kalau ngomong masalah agama, itu saya sebisa mungkin, betul nggak ini ada referensinya? Betul nggak ada ulama pernah ngomong kayak begini? Ini yang saya sebutkan ini ada pijakannya atau enggak? Karena kita orang beriman dan kita tahu hari pembalasan. Itu iman yang terlihat sepele, di posisi semacam ini sangat memberikan dampak bagi saya. Iman itu. Subhanallah. Bahkan iman itu kalau kita resapi dengan baik bisa mengubah cara hidup Anda lebih produktif. Adik-adik semuanya tadi saya diantar sama 2 orang. Mas siapa tadi? Ilham sama siapa tadi satu lagi itu? Irsyad ya. Itu saya dari mulai duduk celek begini, rumah saya di Rajak. Perjalanan 2 jam ke sini. Tadi saya berangkat jam berapa tadi? Jam 2 ya, sekitar jam 2-an. Sampai ke sini jam 4, 2 jam. Alhamdulillah itu didikan guru saya. Guru saya itu seorang dokter. Beliau kalau misalnya pergi ke klinik atau pergi mengajar, nyetir mobil sambil baca Quran. Saya yang mendengar kisah itu terinspirasi. Alhamdulillah saya praktekin tuh. Kalau saya ngisi ceramah ke tempat jauh-jauh. Tadi saya baca Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai Ali Imran dapat 4 juz. Perjalanan dari Rajak ke sini coba. Itu yang mendorong saya begitu karena saya punya iman. Saya merasa waktu itu mahal. Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang merasakan itu, bahwa waktu itu mahal. Waktu itu modal saya. Modal saya untuk membangun kehidupan yang lebih baik di sini dan di sana. Di alam akhirat maksudnya. So, saya datang celek baca Quran, Al-Baqarah, Ali Imran lewat mau sampai An-Nisa, sampai 4 juz alhamdulillah. Tidak terlewatkan 2 jam secara sia-sia. Mau turun tiba-tiba langsung pegang tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Tahu-tahu 10 menit mau nyampe, kampusnya di mana mas? Oh di situ katanya. Gak ada rasa lelah, hati tenang, tantrem, adem, sejuk. Orang zaman sekarang gak merasakan sejuknya agama gara-gara kenapa? Dia gak menghayati keimanannya. Dia menjadikan agamanya sebagai formalitas belaka. Saya menceritakan ini harap ditiru sama anak-anak muda. Mungkin Anda gak harus ngaji. Tapi lakukan hal yang lain. Buka handphone, dengarkan ceramah agama atau motivasi. Atau apapun itu yang bisa meningkatkan skill Anda. Itu lebih bermanfaat. Apalagi hidup di Jakarta. Sampai udah berapa tahun di Jakarta? Baru setahun. Anak baru ya? Oh, anak baru. Pantesan kelihatan dari wajahnya. Yang anak-anak lama tahu kan Jakarta seperti apa? Kemacetan Jakarta. Kenapa kita tidak terdorong memanfaatkan itu? Kenapa kita tidak terdorong untuk memanfaatkan? Waktu itu mahal. Orang-orang yang berhasil dalam hidup di dunia ataupun itu rata-rata adik-adik sekalian, orang-orang yang bisa menghargai waktunya. Rata-rata. Orang-orang yang tahu waktu itu mahal sehingga dia nggak mau menyanyiakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya kira kesadaran ini penting supaya apa? Kita di dunia hidup lebih produktif, di alam akhirat kita tidak menyesal. Karena nggak ada yang kita sia-siakan. Ya, sesekali saya juga sama adik-adik perlu hiburan. Karena saya suka klub Arsenal. Kalau Arsenal tanding udah pasti nonton, cuman gak juara. Menjadi penjaga Liverpool doang. Tiap tahun kayak gitu. Ada apa aja kerjaannya itu. Sesekali kita wajar perlu hiburan ya. Nonton champion, saya nonton Liga Champion. Tapi apa hidup kita tuh hiburan semuanya gitu loh. Apa iya kita ini yang dikasih kehidupan beda sama binatang? Beda sama binatang, apa ya kita hidup kita mau kayak binatang yang kerjaannya makan, minum, main, tidur, bener gak? Ada orang kayak gitu. Ada manusia pola hidup kayak binatang persis plek ketiplek. Beda baju doang.
Beda binatang nggak pakai baju, dia pakai baju. Sampai kapan lah kira-kira begitu. Tapi pola hidupnya sama. Astagfirullahaladzim. Lihat bagaimana agama dan keimanan bisa mengubah cara berpikir, tindak tanduk kehidupan kita, dan mengembangkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi jangan sepelekan itu. Alhamdulillah teman-teman semuanya masih diberikan kesadaran mau mengadakan acara kayak beginian. Coba di saat orang-orang di luar sana boro-boro ada rasa ingin ya. Rasa ingin aja nggak ada gitu loh. Masih mending kan orang bertahap tuh. Ada yang nggak punya keinginan, ada yang punya keinginan tapi nggak bisa melakukan, ada yang punya keinginan berusaha untuk melakukan. Nah saya harap mudah-mudahan yang hadir di tempat ini termasuk orang yang ketiga itu. Mohon maaf saya agak sedikit panjang supaya bisa lebih bisa lebih hidup ya diskusinya. Biar nanti ada tanya jawab juga. Itu pertanyaan masih banyak kayaknya. Nggak usah saklek, biasa aja, nanya biasa aja. Sampai datang ke rumah saya, nanya-nanya sesuatu yang kira-kira ingin ditanyakan. Atau mewakili pertanyaan banyak kepala di sini. Apa aja. Ya, nggak harus sesuai dengan itu. Baik. Oke, baik. Sudah untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Mungkin langsung belajar ke pertanyaan kedua, Ustaz. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan perkembangan zaman, terus bagaimana masyarakat pada saat ini di zaman, juga bagaimana kita sebagai umat muda mensikapi perkembangan zaman ini. Nah, mungkin sebagaimana yang saya tahu juga kita pernah rasakan juga bahwa kehidupan kampus ini kan sangat banyak misalnya majemuk kehidupannya, dan juga ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa sikap kita untuk menimbulkan dan memunculkan keberanian moral dalam menegakkan kebenaran, mungkin dari segi pertemanan atau kehidupan kampus yang mungkin di kampus ini enggak semuanya itu pasti ada selalu baiknya, tapi ada juga buruknya. Tapi misalkan kita sebagai mahasiswa baru misalnya melihat kelasnya yang melakukan kesalahan tapi belum punya keberanian untuk mengingatkan, bagaimana itu? Baik, ini saya harus jawab dari sisi yang mana dulu. Pertama, bagaimana kita membentuk standar kebenaran itu sendiri ya. Kita bedakan pada dua level. Kebenaran secara intelektual, dalam ranah intelektual, kebenaran secara moral. Oke? Kita mungkin tidak perlu bicara teori-teori yang menjelimet, tapi saya kira begini, untuk konteks yang pertama, bagaimana kita menentukan sesuatu itu benar atau salah. Pertama, kalau dalam ranah diskursif, ini saya ngomong bahasa-bahasa agak aneh karena ini mahasiswa. Ya. Dalam ranah intelektual, untuk menentukan sesuatu itu benar atau tidak, tolak ukurnya adalah data, informasi, dan argumentasi. Jangan sekali-kali menyimpulkan ini benar, buktinya nggak ada. Kata orang banyak tapi kan begitu. Orang semuanya bilang begitu. Ya orang banyak bukan sandaran menetapkan kebenaran, sepakat nggak dengan saya? Bukan sandaran. Kadang-kadang kebenaran itu terlahir dari kelompok minoritas, dari orang-orang yang suaranya terpinggirkan gitu ya. Mahasiswa, kaum terdidik perlu belajar menanamkan prinsip bahwa sesuatu itu tidak bisa dipandang benar kecuali memiliki landasan dan bukti yang benar. Sepakat dengan saya? Ya sepakat nggak sepakat memang harus begitu. Masa itu dibilang benar? Itu namanya dogmatis. Kalau seandainya kita membenarkan, kemudian tidak mengabaikan bukti, argumentasi, lebih mengikuti pendapat banyak orang. Oh, kalau ini lebih berprestasi. Ini profesor yang bilang. Loh, siapa bilang? Sejak kapan ukuran gelar atau prestasi jadi ukuran kebenaran? Tidak. Dan sekarang berapa banyak orang-orang yang tidak punya standar itu, ya nggak? Ketegasan dalam menentukan standar itu. Baik, yang Anda tanyakan tadi kan standar kebenaran moral, ya kan? Saya kira begini, ada satu mahfuzat itu ada gium Arab waktu saya di pesantren. Saya kira itu dikenal juga di sebagian anak-anak muda. Qulil haqq walau kana murran. Pernah dengar itu? Jadi yang benar-benar itu memang perlu kita suarakan, memang perlu kita sampaikan meskipun itu pahit. Tentu likulli maqam maqal. Ya, setiap ungkapan itu ada tempatnya yang pas. Kadang-kadang begini deh, ada orang benar tapi nggak bijak. Ya nggak, maksudnya paham nggak? Kadang-kadang ada omongannya benar gitu loh, tapi dia nggak bijaksana. Saya beri contoh ya. Waktu saya ngisi di salah satu bank lah, saya nggak sebut merek ya. Salah satu bank di Jakarta Selatan, itu saya ngisi beberapa kali di sana. Pengurus masjidnya bilang kayak gini ke saya. Ustadz, kita tuh pernah ngundang salah seorang ustadz ke bank ini. Ceramahlah dia.
isi kajian zuhur. Apa isi ceramahnya? Memberitahu pegawai-pegawai bank yang ikut kajian itu bahwa bank itu riba. Bank itu riba. Ditakut-takutin. Oh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tudum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Waduh, ceramah lah udah itu. Ceramahnya mengharamkan bank kepada siapa itu? Pegawai-pegawai bank yang habis kerja capek, pengen istirahat, dengar ceramah begituan, puyeng kepala mereka. Tahu-tahu apa kata manajernya? Itu Ustadz kagak usah dipanggil lagi, bikin ribet doang. Bikin ribet doang itu Ustadz katanya. Itu contoh orang nggak tahu makom. Ya sebenarnya perdebatan ulama begituan itu harusnya tuh di lingkup-lingkup akademis, di bilik-bilik kampus, ya, di halaqoh-halaqoh pesantren, monggo dibahas. Yang ahli-ahli fikih, ahli-ahli perbankan, dibahas, dikaji secara keilmuan. Udah biasa ulama dulu itu bilang, menurut pendapat ini tidak riba, menurut ini riba. Sama-sama punya argumentasi, deh. Dan mari kita itu belajar menanamkan sikap terbuka selama pandangan itu memiliki pijakan yang tepat. Selama yang ngucapinnya ulama, kiai yang punya landasan, punya pijakan keilmuan yang jelas, coba belajar kita itu menghormati. Jangan taunya yang benar itu kata guru kita doang. Loh, dari mana itu? Saya di Al-Azhar dulu diajarkan di jurusan akidah itu, semua sekte-sekte Islam, bukan semua, sebagian besar sekte-sekte Islam itu diajarin ajarannya, doktrin-doktrinnya. Terus bagaimana kita dipinta untuk memilih, diberikan pemaparan yang detail. Ini Mu'tazilah begini pandangannya, Syiah begini pandangannya, Asy'ariyah pandangannya begini, Maturidiyah begini. Monggo. Ternyata setelah kita teliti, oh yang benar ini. Mengatakan benar setelah kita mengetahui gitu loh. Pijakan-pijakannya, begitu yang terdidik. Itu kadang-kadang bisa jadi pendapat dia itu bisa jadi ada benernya kan. Tapi dia nggak bijaksana gitu loh. Itu orang nggak bijaksana kayak begitu. Sama halnya kayak begini deh. Saya ingin mengajak kelompok atau komunitas anak muda yang dulunya hidupnya gelap. Mereka berharap mendapatkan pencerahan keagamaan yang membuat hati mereka sejuk. Terus saya ancam dengan neraka. Ya itu salah juga. Meskipun neraka itu benar kan. Neraka itu benar gitu loh. Jadi kadang-kadang saya kira yang diperlukan itu bukan hanya kebenaran, bagaimana menegakkan kebenaran walaupun itu pahit, tapi yang tidak kalah penting itu memupuk kebijaksanaan, kearifan. Kita berbeda keyakinan dengan orang-orang di luar sana, dengan orang Kristen, orang Konghucu dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita tanya keyakinan kita, agama mereka itu nggak ada yang kita pandang benar kan? Ya agama yang benar itu agama kita, itu nggak masalah loh. Mereka pun punya keyakinan yang sama menyangkut agamanya tidak jadi masalah. Tapi dalam ranah sosial, interaksi kita secara sosial, itu beda dimensi kan dengan keyakinan kita dituntut membangun hubungan harmonis. Itu namanya kebijaksanaan. Bukan berarti kita mengorbankan keyakinan kita. Pernah kan ada lihat yang dulu Imam Besar Istiqlal yang di framing mencium keningnya paus? Ya, pernah tahu itu ya? Itu saya alhamdulillah nggak termasuk orang yang ikut terprovokasi dengan itu. Soalnya pas ketika saya lihat video aslinya, itu adegan nyium itu cuma 1 detik makanya ada ya. Iya enggak? Tak begitu doang gitu loh. Di framing yang macam-macam. Ini mengakui agama Kristen. Islam itu harusnya tidak harusnya dikatakan sebagai agama yang benar. Kristen itu agama yang... Ngapain jauh-jauh ke sono? Itu yang beliau juga udah pasti tahu. Agama orang di luar itu ya agama yang tertolak menurut agama kita. Tapi mungkin kenapa sih nggak berusaha untuk berbaik sangka gitu loh? Mungkin beliau ingin menunjukkan sikap simbolik gitu kan, katakanlah itu salah, tapi apa pantas dilebih-lebihkan gitu kira-kira, ya kan? Saya mengajari diri saya, kalau ada orang lebih alim, lebih berpengalaman, apalagi seorang kiai menunjukkan sikap atau perbuatan yang mungkin belum kita dapat penjelasannya, saya lebih menuduh pemahaman saya. Mungkin saya belum paham, mungkin maksudnya bukan begitu kok. Tidak seperti yang orang-orang beritakan. Mungkin maksudnya nggak begitu. Saya kira yang tidak kalah penting selanjutnya rasa baik sangka itu penting adik-adik semuanya. Kita tanamkan dan kita sebarluaskan. Itu lebih membuat kita sejuk dan tenang ketimbang kita mengedepankan buruk sangka kepada sesama muslim. Benar nggak?
Hanya orang-orang terdidik dan beriman dengan keimanan yang jujur yang bisa menanamkan rasa baik sangka itu, saya kira. Saya mengajak diri saya dan semuanya ya. Lebih enak kita berbaik sangka sama orang. Baik. Tuh dia kasih kode 10 menit lagi. Kasih pertanyaan yang penting-penting. Yang bijak, yang bijak. Tadi Ustaz menyebutkan bagaimana cara kita munculkan sikap moral kita dalam melawan misalkan ya kesalahan-kesalahan. Nah Ustaz, mungkin dari kita sudah tumbuh sebuah moral ini untuk kebenaran, tapi masih banyak dari kita, khususnya kita mahasiswa juga, saya juga merasakan bagaimana cara kita Ustaz untuk menumbuhkan moral itu dan juga menyampaikan kebenaran tersebut, kan kita harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Baik. Nah, menurut Ustaz bagaimana sih cara kita keluar zona nyaman, terus kira-kira apa yang bisa membuka jiwa kita agar bisa keluar? Baik, bagus. Pertama, kita kalau bicara moralitas, saya dulu belajar mata kuliah namanya filsafat moral. Perlu saya sampaikan kuliah kayak begini. Saya nggak bijak kan? Kalau saya ngomongin filsafat moral dalam arti yang ketat begitu, teori-teori saya nggak bijak kan kalau saya ngomong begitu kan. Tuh lihat bagaimana kebijaksanaan itu penting ya. Saya tahu di hadapan saya orang-orang yang nggak memerlukan penjelasan kayak begitu. Tapi kira-kira yang gampang-gampang aja dah. Penting kan? Ada semuanya, teman-teman semuanya, moral itu, akhlak itu sebetulnya bukan sesuatu yang tampil di balik fisik kita. Kalau kita merujuk penjelasan para ulama, akhlak itu artinya, definisinya akhlak atau moral itu hayatun rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin. Kondisi kejiwaan yang mengakar secara mantap di dalam jiwa. Akhlak itu adanya di sini sebetulnya. Kalau Anda melihat orang suka memberi, itu akhlaknya belum tentu dermawan. Belum tentu. Bisa jadi dia memberi karena kepentingan, benar nggak? Kalau politisi-politisi yang mau dicoblos, kemudian dia pergi ke pesantren, pergi ke ponpes anak yatim, pergi ke orang-orang yang ditimpa bencana, dia ngasih, Anda nggak bisa menyimpulkan akhlak dia dermawan. Ya kan? Sepakat nggak? Akhlak itu sesuatu yang tertanam, tertancap di dalam jiwa, yang melalui itu perbuatan bisa terlahir dengan mudah, tanpa banyak berpikir. Baru kalau ada orang rajin memberinya itu udah kayak angin sepoi-sepoi gitu. Gak bikin mikir, itu orang dermawan kayak gitu. Orang pemaaf, kalau memaafkan sekali dua kali sambil mikir-mikir. Kalau maafin dia kira-kira rugi apa enggak ya? Sayang banget ya kayaknya kalau memaafkan. Dia kan udah keterlaluan banget. Mikir 1 jam doang, pengen memaafkan orang mikir sampai 1 minggu. Bukan pemaaf. Tapi orang, lihatlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhlaknya betul-betul pemaaf. 23 tahun jadi nabi, diperangi sama musuhnya dari berbagai cara, dengan berbagai cara, mau dibunuh. Kebayang kan? Kita diancam terbunuh selama sebulan aja, saya kira kita udah mengalami pengalaman yang traumatik ya. Itu beliau selama puluhan tahun pengen dibunuh sama kaumnya. Waktu peristiwa Fathu Makkah, orang Arab semuanya takluk di hadapan beliau, para sahabat yang dulunya hanya segelintir orang itu jadi seratusan ribu. Datang beliau ke kota Mekah dengan ratusan ribu sahabatnya. Di hadapannya adalah orang-orang yang dulu pernah memusuhinya. Bagaimana ucapan beliau kepada mereka itu? Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Bagaimana kalian melihat aku? Jawaban mereka, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau itu saudara yang mulia, yang berperangai mulia, anak dari saudara yang berperangai mulia. Terus Nabi bilang sama mereka-mereka yang dulu pernah memusuhinya itu, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian pergi semuanya, kalian semuanya bebas. Abu Sufyan, Sofwan, Ikrimah, itu yang dulu memerangi Nabi dibebaskan. Dan di kemudian hari masuk Islam tuh beberapa di antara mereka itu. Itu orang pemaaf kayak begitu. Kalau kita masih memikirkan, berpikir kira-kira dampak positif, negatif, pertimbangan, kalkulasi matematis begini dan begitu, akhlak kita belum sampai di situ. Oleh karena itu, kalau orang ingin perbaiki akhlak, berarti kata kuncinya gimana? Perbaiki hatinya, ya kan? Karena semuanya berakar di sini. Tentu sebetulnya kalau saya ngomong di sini, kalau ada lebih teliti lagi mempelajari hazanah keilmuan Islam, yang disebut hati itu bukan ini sebetulnya. Hati yang dalam arti hati yang hakiki itu rahasia ilahi kata Imam Ghazali itu. Itu min alamil ghaib, sesuatu yang gaib hati itu. Kalau ini itu istilahnya hati secara fisik ya, tapi hati sungguhan kita itu bukan di sini loh sebetulnya. Bukan di sini sebetulnya. Itu sesuatu yang menjadi asrar atau rahasia
dari kedirian kita itu. Cara terbaik untuk memperbaiki akhlak itu pertama-tama berarti harus mengoreksi hatinya. Hatinya harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor. Dan kalau kita bertanya kepada para ulama, bagaimana cara terbaik membersihkan hati yang kotor itu? Jawaban mereka apa? Harus kita belajar membangun ketergantungan emosional dengan teladan umat manusia sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para ulama menjelaskan, banyak membaca solawat, banyak membaca kitab sirah. Ada sering baca kitab sirah Nabi? Sering nggak? Jawab aja. Kurang kan? Kurang kan? Itu orang kalau banyak membaca sirah Nabi, melihat rekam jejak perjuangannya, kemuliaan akhlaknya, ditambah lisannya sering menyebut namanya, pelan tapi pasti, akhlak yang baik itu akan tertanam karena cahaya kenabian gak bisa bersentuhan dengan kegelapan. Kebohongan, buruk sangka, apalagi ketidakpuasan terhadap takdir itu ibarat kegelapan. Kalau cahaya sudah masuk dan cahaya yang paling terang benderang, Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu sebagai cahaya loh. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Cahaya yang dimaksud oleh kata para ulama, cahaya yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertanam itu spirit kenabian dalam hati seorang muslim, kegelapan gak akan masuk. Mau maksiat itu susah, mau berbuat taat itu gampang. Pengen gak? Kuncinya kayak begitu. Gak percaya cobain. Susah Ustaz. Susah, kata siapa susah? Membaca, sekarang ada chat GPT. Ya, malas baca buku. Tanya chat GPT, kadang chat GPT benar juga jawabannya itu. Kadang-kadang benar jawabannya. Ya amin yang benar-benar. Membaca sholawat itu sesuatu yang susah? Tidak, sama sekali tidak. Kalau Anda muslim, Anda tahu posisi Nabi Muhammad dalam agama kita seperti apa. Menyebut, kata ungkapan orang Arab, ada ungkapan begini, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Pernah dengar ungkapan itu? Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak menyebut sesuatu itu, ya kan? Kalau ngefans sama Arsenal, dikit-dikit ngomongnya Arsenal, ya benar nggak? Ya kan? Ya, logik manusiawi begitu gitu loh. Anda suka dengan pasangan, dengan perempuan tertentu, pasti sebelum tidur omongannya dia terus. Namanya orang cinta. Kalau lisan, berarti begini deh. Kalau orang lisannya jarang menyebut nama Tuhannya, jarang menyebut nama nabinya, berarti itu tanda dia sebenarnya nggak cinta sama Tuhannya sama nabinya. Dan sangat wajar kalau agama itu terasa kering, nggak bermakna bagi orang-orang kayak begitu. Yang lisannya keluh, hatinya kering karena nggak mau menyebut Tuhan, tahu menyebut panduan hidupnya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobain deh, cobain itu. Syahadat kita itu terangkum dalam dua inti ajaran. Pertama, mengakui keesaan Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Berarti kalau mau jadi muslim yang benar, hidup kita itu harus berjalan secara berimbang. Allahnya kita dekati, Nabi Muhammad juga kita kenali. Paham gak maksudnya? Syahadat kita kan gak bisa pincang dengan asyhadu alla ilaha illallah saja. Gak sempurna tuh iman. Harus wa anna Muhammadar Rasulullah. Pengejauhan tahannya dalam hidup wa anna Muhammadar Rasulullah itu bagaimana? Anda baca sejarah hidup Nabi Anda. Anda membaca salawat kepadanya. Pengejauhan tahan dari asyhadu alla ilaha illallah. Anda baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pengejauhan tahan iman kepada Allah. Baca Al-Quran. Baca tuntunannya. Ikuti sebisa mungkin. Dengan segala kelemahan yang kita miliki ya. Saya kira begitu. Saya kira itu lebih dari cukup sebagai bekal. Tinggal diamalin doang. Benar gak? Ngamalinnya itu yang susah. Tapi perlu proses. Ya, saya kira begitu. Udah 5:30 aja gak kerasa ya. Ya Allah, waktu berjalan dengan cepat loh. Mati mic-nya. Pakai punya saya gak apa-apa. Gak kerasa 5:30 aja. Oke, Ustaz mungkin sebelum kepada peserta menanya, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi mungkin ini relevan dengan tema kita hari ini. Jadi kan di kampus tuh ada namanya budaya kampus Ustaz. Apa? Ada namanya budaya kampus. Budaya kampus. Kegiatan-kegiatan yang sudah untuk murid itu dilaksanakan. Ya. Nah, tapi ada beberapa kegiatan atau usaha budaya yang memang ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat. Tapi masih terus dilaksanakan dengan
ini budaya yang sudah biasa dilakukan, kebanyakan yang biasa. Nah, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa yang seharusnya dilakukan untuk mensikapi hal-hal tersebut? Ya, untuk memastikan suatu budaya bertentangan dengan syariat, tentu Anda harus bertanya kepada orang yang paham budaya dan paham syariat, benar nggak? Boleh jadi ada orang punya sangkaan doang. Lu lihat lagi-lagi soal sangkaan ini, dugaan. Oh kalau ini kok beda ya? Sekolah saya kok nggak srek? Ya Anda nggak srek. Ini boleh jadi itu benar gitu loh. Artinya apa? Sebelum saya tidak akan, mungkin Anda tidak ingin bicara kasus per kasus ya, tapi secara umum. Ya, kita harus tanya sama ahlinya. Ini budaya kayak begini beneran nggak bertentangan dengan syariat? Satu. Jangan gampang kemudian memainkan selera pribadi, kemudian kita simpulkan, oh ini nggak sesuai dengan tuntunan agama nih. Oh belum tentu. Kadang-kadang adik-adik sekalian yang tidak biasa dalam pandangan agama pun dosa, kalaulah itu tergolong sebagai dosa. Dosa pun dalam Islam itu ada klasifikasinya loh. Ada kabair, ada shaghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu budaya yang Anda sebutkan bertentangan dengan syariat itu, kalau membuat orang berdosa, dosanya kecil atau dosa besar. Itu ada klasifikasinya. Gak semua dosa itu semuanya besar. Tapi kan Ustaz, kita harus melihat kepada siapa kita berdosa, kepada Allah yang maha besar, semuanya besar. Ya, kalau di sisi itu sebagai sudut pandang yang sufistik ya. Tapi kalau kita tanya ahli fikih, dosa itu ya begitu. Kan sampean gak bisa nyamain dosa orang misalnya, mohon maaf, buka penutup kepala dengan orang berzina. Sama gak dosanya? Ya beda lah, masa disamain? Ya kan? Orang korupsi 5 miliar dengan orang ngambil segelas air, kan beda. Sama-sama ngambil hak milik orang lain gitu loh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira lagi-lagi di sini soal kebijaksanaan ya. Sesuatu yang memang sudah terbukti. Kalau sekarang tahapnya sudah terbukti bertentangan dengan agama. Bagaimana sikap kebijaksanaan kita dalam menyikapi sesuatu yang bertentangan dengan agama itu? Di situ kita perlu dialog, perlu kearifan. Tidak lantas kemudian langsung datang kemudian dengan tegasnya mengatakan ini tidak boleh. Kadang-kadang orang kalau dengan cara yang frontal, kadang-kadang bukannya mengamini keinginan kita loh. Yang ada apa? Yang ada dia semakin memberontak kepada kita ya kan? Semakin melecehkan kita. Tapi dengan cara-cara yang humanis, cara-cara yang dialogis, cara-cara yang arif, yang bijaksana. Saya sering cerita ke berbagai ceramah saya. Mungkin ini penutup. Ulama besar asal Mesir, Musi Abul Abbas, orang Alexandria, seorang wali besar. Hidup di Alexandria. Alexandria itu kalau ada adik tahu, kota Mesir yang paling bersih. Itu dekat dengan lautan, mirip kayak Eropa, mirip kayak Prancis, karena Mesir bekas penjajahan Prancis. Gedung-gedungnya itu indah, Alexandria itu. Kalau pengen liburan ke Mesir, saya sarankan Alexandria. 4 jam dari Kairo, naik kereta, agak jauh. Beliau itu dulu di zaman dulu itu bergaul dengan para nelayan di dekat sana. Jadi banyak nelayan-nelayan di samping sekitar daerahnya itu, dan mereka itu kalau nyari ikan sambil mabok. Ya khamar tahu kan, dosa besar kan minum khamar itu kan, sambil mabok. Jadi berlayar sambil mabok gitu. Tahu nggak ulama itu kebijaksanaannya gimana? Apa dia bilang? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsu min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Astagfirullah. Ya bener. Bener khamar itu haram, tapi nggak begitu caranya. Tahu nggak caranya gimana? Dikumpulin itu orang-orang, diajak makan seminggu sekali. Dijamu. Terus diajak makan. Ditarik rasa simpatinya dulu gitu loh. Pelan-pelan terus, enggak ya mungkin sedikit-sedikit ceramah tapi yang ringan-ringan aja. Setelah sekian lama mereka itu jatuh hati sama ulama yang tadi saya sebut itu, akhirnya apa yang terjadi? Tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka tobat semuanya. Berhenti dari kebiasaan jelek itu. Bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan dan keteladanan. Dan itulah yang saya kira kurang di zaman sekarang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan buka sesi jawab dari peserta yang mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu yang mau bertanya. Oke. Coba pulang. Sahabat-sahabatnya kamu tanya. Oke. Boleh panitia dibantu untuk menjawab ya?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin perkenalkan, nama saya Farhan Fariza dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Izin bertanya, Ustaz, mungkin pertanyaannya mungkin lebih ke arah di hubungan kita sehari-hari gitu ya, sebagai mahasiswa gitu. Mungkin lebih ke, karena tadi banyak banget ngomongin tentang kebijaksanaan. Jadi bagaimana sih Ustaz kalau menyikapi dengan bijak gitu ya, dengan mana fenomena zaman sekarang banyak banget kemaksiatan yang terjadi gitu. Namun orang-orang yang menganggap diri yang soleh, orang-orang yang menganggap dirinya berilmu itu, dia tuh malah menjudge pemaksiat ini, sehingga dia juga menjauhi pemaksiat ini, sehingga orang-orang yang pemaksiat tersebut itu semakin jauh gitu. Kan seharusnya kan kita kan mengajak biasanya merangkul gitu orang-orang yang masih lekat dengan perbuatan-perbuatan salah, itu bagaimana kita merangkul gitu. Tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga orang-orang yang menganggap diri soleh ini, tapi dia malah menjauhkan gitu dari kebenaran dan kebaikan gitu. Nah jadi bagaimana gitu cara kita dengan bijak, dengan bijaksana, sehingga kita bisa merangkul orang-orang seperti ini, orang-orang yang dalam artian pemaksiatan tersebut, sehingga bisa mengarah kepada kebaikan seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertama yang ingin saya tegaskan, menyadarkan orang itu tidak bisa ditempuh dengan tempo yang singkat. Ini penting ya, prinsip semacam ini penting. Anda ingin menyadarkan teman, kalau nanti punya anak, ibu-ibu mungkin menyadarkan anak, menyadarkan teman, menyadarkan anak, menyadarkan manusia secara umum. Karena karakter manusia itu hati itu kan disebut dalam bahasa Arab qalb. Tahu nggak artinya qalb? Sesuatu yang berbolak-balik, bergejolak. Dia itu nggak statis gitu loh. Kadang-kadang khilaf, kadang-kadang taat, kadang-kadang ingat sholat, kadang-kadang ingat maksiat. Itulah manusia. Membentuk karakter yang kokoh itu nggak bisa ditempuh dengan tempo yang singkat. Prinsipnya begini, kita ini kalau berada di jalan yang benar dan kita punya kesempatan mengingatkan yang salah, ingatkan sebisanya. Selesai. Anda nggak berkewajiban memaksa orang jadi orang baik. Nabi saja, sekelas Nabi saja, diminta oleh Allah, in alaika illal balagh. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Punya teman error kehidupannya, nasehatin sebisa dengan cara yang bijak. Tapi kok nggak berubah-berubah? Kita merasa bukan urusan Anda. Bukan urusan Anda. Tugas Anda itu memberikan nasihat. Kalau kita dalam konteks keluarga, bapak misalnya ibu memberikan keteladanan, bukan cuma nasihat, tugasnya tambah. Keteladanan. Tanggung jawab orang tua itu. Ya, tugas orang tua itu membimbing, memberikan pendidikan yang layak, ya kan? Kebutuhan rohani, jasmaninya dipenuhi, dia berikan keteladanan, waktu sholat dia nyuruh sholat, dia juga sholat, begitu kira-kira. Bagaimana kalau anaknya masih bandel juga? Bukan urusan kita kalau udah begitu mah. Berarti itu ujian hidup kita. Saya kira ini penting ya. Bahwa mengoreksi yang salah itu tidak bisa ditempuh dengan cara atau sesuai dengan keinginan kita. Tapi kan kita harapannya, Ustaz itu teman baik saya harusnya berubah. Ya, itu harapan kita. Harapan kan gak selamanya berbanding lurus dengan kenyataan. Kita harus tahu batasan dalam mengingatkan orang itu. Makanya saya, itu prinsip yang saya pegang. Kalau saya nulis di medsos, saya tahu ini ada pikiran aneh. Ada pikiran sesat. Apa tugas saya? Tugas saya menyampaikan ke orang bahwa ini salah, ini argumentasinya begini. Orang mau percaya itu atau enggak terserah dia. Itu bagi saya lebih membuat saya nyaman. Saya enak dengan prinsip begitu. Sehingga saya bisa fokus dengan sesuatu yang lebih penting bagi diri saya. Ketimbang sibuk memikirkan orang lain terus. Nah ini juga tidak kalah penting. Orang baik itu bukan orang yang sibuk memikirkan orang lain. Pertama-tama yang saya pikirkan itu siapa? Ya dirinya sendiri. Baru kemudian ibda binafsika summa biman ta'ul. Mulai dari diri kamu, kemudian orang-orang yang berada dalam tanggungan diri kamu. Jadi kalau urusannya relasinya teman dengan teman itu sebetulnya jauh banget antara kita dengan tugas kita mengingatkan. Kalau keluarga ya kita berikan keteladanan, kita bimbing dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Kemudian sekarang bagaimana ke dalam diri kita sendiri supaya kita tidak terjerumus. Saya ingat adik-adik dulu waktu saya mungkin ini fakta yang gak banyak orang tahu ya. Di Arab itu ada salah satu fenomena yang barangkali ya semua negara ada plus minusnya.
Itu dulu saya serumah satu kosan itu sama teman-teman saya. Kalau pagi-pagi itu mereka punya kebiasaan tidur. Kalau pagi itu, alhamdulillah saya waktu saya udah masuk ya lebih matang begitu waktu S2 itu orang tidur satu kamar itu satu rumah, tapi saya bangun sendirian. Nyalain komputer, jejerin buku begitu, bikin sarapan sendiri. Ada tuh kalau di masjid itu, saya masih ingat itu masa lalu itu, ya Allah, itu sarapan kita itu dulu pakai gandum bubuk sama susu kambing itu harganya 10 ribuan itu saya beli itu sarapan tiap pagi begitu, orangnya pada tidur tapi kita nggak terdorong gitu loh. Itulah karakter itu kalau sudah terbentuk nggak akan terpengaruh dengan lingkungan. Tugas Anda itu kalau tidak mau terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, ya tentu tidur pagi itu sebenarnya bukan maksiat sih sebetulnya, tapi sebagai sampel bahwa ada tradisi yang mungkin negatif di sekeliling kita. Kalau kita nggak mau terpengaruh dengan itu, bangun karakter dan kepribadian yang kokoh. Dengan cara apa? Ya itu tadi, membuat kebiasaan yang positif. Sesuatu itu kalau sudah dibiasakan 40 hari aja. Coba ya, guru saya pernah ngasih nasihat begitu. Kalau mau terbiasa dengan suatu kebiasaan yang baik, apalah itu namanya. Dan itu menjadi kebiasaan yang nggak bisa ditinggalin, coba lakukan itu 40 hari. Angka 40 itu punya rahasia. Saya dulu begitu. Saya pengen punya kebiasaan baca buku tiap hari nih. Akhirnya baca buku tiap hari. 40 hari itu dihitung. Alhamdulillah sampai sekarang ke bawah-bawah. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit gitu, itu biasanya susah terpengaruh dengan lingkungan. Nah, orang-orang yang gampang terombang-ambing dengan arus negatif itu rata-rata orang yang tidak punya karakter. Atau karakternya belum kokoh. Karena dia belum biasa membiasakan diri. Mungkin adik-adik di sini kalau ngelakuin sholat sunnah rasanya berat. Tapi kalau sudah membiasakan minimal awal-awal zuhur sama asar dulu dah. Itu kalau sudah dibiasakan biasanya mau dalam keadaan apapun biasanya susah ditinggalin. Kalau mau membangun karakter yang kokoh caranya itu begitu. Biasakan hal-hal positif secara konsisten. Ya mau tidak mau. Itu salah satu upaya ya. Mau tidak mau. Insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan pergaulan yang aneh-aneh itu. Saya kira begitu. Mungkin untuk selanjutnya satu dari akhwat. Aywa. Ada bisa bahasa Arab di sini? Faham minkum yatakalam bil Arabiyyah? Bahasa Arab akhwatnya? Ada. Ma fi. Kif halak? Tahu bahasa Arab kif halak? Aywa, kapak kawa. How are you? Kif halak? Aywa, fadhal. Itu tuh, yang angkat tangan. Yang pink. Kalau di UNJ itu rata-rata jurusan umum ya? Gak ada jurusan agamanya kan? PAI doang paling kan? Ya, PAI. Jadi guru nantinya ya? Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Putrasasi dari Fakultas Psikologi. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, jadi dulu saya pernah punya guru yang guru hadis kalau nggak salah ya. Ya. Itu dia ngasih konsep tentang rububiyah sama apa itu? Uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Udah hafal saya itu. Mau dikoreksi kan? Mau dikoreksi? Ya pokoknya dia beliau itu bicara tentang rububiyah dan uluhiyah. Ya. Sementara saat saya naik tingkat gitu ya ke kelas selanjutnya, ternyata gurunya kan berbeda dan ternyata konsep yang dibicarakan walaupun sama pengertiannya berbeda gitu. Ya. Nah itu gimana sih kita menempatkan posisi kita di tengah-tengah perbedaan di antara dua guru kita ini gimana gitu. Nah kan kita para ulama juga biasanya berguru bukan cuma satu guru ya, tapi banyak guru. Tapi gimana mereka dapat tengah-tengahnya itu loh dari pembelajaran. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau jawaban singkat atau jawaban yang lebih detail? Lebih detail. Sebelum saya jawab secara terperinci, saya jawab secara singkat dulu. Saya ngomong begini sebagai mahasiswa jurusan akidah. Belajar akidah hampir 9 tahun, sampai detik ini masih belajar.
Saya mau bilang kesimpulan sementaranya itu akidah yang tadi disebutkan, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu tauhid yang salah. Gak dikenal dalam ajaran tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Itu keliru, itu menyimpang. Perlu seminar tersendiri. Kalau mau ngadain seminar tauhid itu 2 jam saya bisa bicara itu. Dalil dari mereka yang mengakui, dalil dari mereka yang membantah, lalu kita timbang sama-sama mana yang benar. Oke, karena waktunya 5 menit tuh, dibilang 5 menit. Saya waktunya terbatas. Konsep tauhid rububiyah, konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah itu didasarkan pada keyakinan bahwa Rob dan ilah itu 2 makna yang berbeda. Padahal kalau kita cek Al-Quran, kita cek hadis, mungkin gampangnya gini deh, kalau di alam kubur itu, di alam kubur kita ditanya man ilahuka atau man robbuk. Bagus. Anda tahu nggak, bagi orang-orang yang bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu, bagi mereka begini, orang musyrik itu, orang kafir itu di zaman Nabi dulu, Abu Jahal itu, mereka itu bertauhid secara rububiyah. Mereka bertauhid, dibilang bertauhid, tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Karena ada 2 hal yang berbeda katanya antara Rob dengan ilah. Mengakui Allah sebagai Rob artinya mengakui dia sebagai pengatur alam semesta. Dan orang musyrik percaya itu. Mengakui sebagai dia sebagai ilah, kita hanya menyembah kepadanya saja. Nah bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah, tidak bertauhid secara uluhiyah. Oke? Tapi kalau kita, pertanyaan di alam kubur aja, kalau seandainya Rob dan ilah itu betul-betul maknanya berbeda, harusnya, logiknya kan berarti pertanyaan di kubur 2 kali dong, ya nggak? Man robbuk dengan man ilahuk, ya nggak? Tapi cukup dengan man robbuk sudah selesai, imannya selesai. Kalau who is your God, man robbuka, jawabannya Robbi Allah. Selesai, imannya selamat itu. Tanpa harus ada pertanyaan man ilahuk, ya enggak? Karena yang benar, Rob dengan ilah itu maknanya sama. Itu namanya sinonim. Dalam bahasa Arabnya mutarodifan. Taroduf, sinonim. Rob ya ilah, ilah ya Rob, ya Tuhan, penguasa alam semesta yang menciptakan kita, yang harus kita sembah. Itu penjelasan yang benar. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun la'allakum aywa ya ayuhan nasu abudu rabbakum. Sembahlah Rob kalian. Rob kalian. Kalau kita mengikuti logika orang yang memisah Rob dengan ilah, harusnya bunyi ayat itu abudu ilahakum bukan robbakum, ya kan? Kan urusan sembah menyembah katanya ilah itu, ya kan? Tapi Al-Quran menyebut ubudu rabbakum. Karena nggak ada bedanya Rob dengan ilah itu. Tauhid kita kalau kita orang-orang masuk Islam deh. Kalau ada orang masuk Islam, syahadatnya bunyinya apa? Cukup la ilaha illallah. Apa itu la ilaha? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Syahadatnya udah selesai. Gak usah ada pembedaan. Kamu tauhidnya ini uluhiyah apa rububiyah? Nggak ada. Ya kan? Makna ilah itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Tuhan, Rob juga Tuhan. Gitu ya, maknanya sama. Jadi pemisahan antara uluhiyah, rububiyah itu keliru. Cukup nggak kira-kira penjelasan itu? Paham nggak maksud saya? Artinya begini, kalau pemisahan ilahiyah dan rububiyah itu didasarkan pada konsep yang keliru, berarti hancurlah sudah. Berarti keliru itu bangunan konsepsinya. Kan dasarnya apa? Ilah dengan Rob berbeda kan? Kenyataannya Al-Quran dan Sunnah tidak membedakan itu. Rob ya ilah, ilah ya Rob. Allah itu disebut Rob, dia juga disebut ilah. Subjeknya sama. Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang kita sembah, yang menciptakan kita. Gitu ya. Nah sementara bagi mereka, oh enggak, Anda bisa nggak nerima, saya mau nanya, Anda bisa nggak nerima orang berpandangan, orang musyrik kayak Abu Jahal itu bertauhid secara rububiyah, tapi tidak secara uluhiyah. Mana coba teksnya yang mengatakan mereka bertauhid? Tidak ada. Tentu ini penjelasan perlu penjelasan lebih rinci ya. Bahkan saya rencana pengen bikin buku tentang itu tuh, trilogi tauhid itu. Itu dikenal dengan istilah trilogi tauhid. Itu mirip-mirip kayak orang Kristen, coba itu akidah dibikin-bikin kayak mirip jadi orang Kristen. Yang pertama kali mencetuskan konsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sudah banyak dikritik oleh para ulama Ahlus Sunnah. Banyak penyimpangannya. Kalau mau jawaban yang simpel, saya sarankan jangan diikutin. Karena itu bukan konsep tauhid yang diajarkan
Di Al-Azhar saya nggak pernah nerima tauhid semacam itu dan dikritik konsep itu. Ya. Di saya bukan mendoktrin karena keterbatasan waktu, ya. Nanti kalau pengen ada seminar 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, Ustaz jelasin itu coba sedetail mungkin, dalilnya dari Al-Qur'an Sunnah dari awal sampai akhir. Siap. Nanti. Ya. Secara umum saya ingin berikan panduan begini. Menyangkut ajaran akidah, saran saya jangan ikuti ulama-ulama yang pandangannya tidak diakui oleh mayoritas. Beragama itu jangan aneh. Kalau udah ketahuan ini beda dari yang agak lain. Yang lain agak lain tahu kan? Beda dari yang mainstream. Soalnya zaman Nabi itu emang ada deh. Zaman Nabi ada orang mau masuk Islam, tauhidnya uluhiyah atau nggak ada kan? Pembedaan ilah dengan Rabb itu nggak dikenal gitu loh. Sebelum munculnya Ibnu Taimiyah dan para pengikut-pengikutnya itu. Yang aneh-aneh itu jangan diikuti. Nasihat Nabi kalau kita berada di zaman fitnah, alaikum bil jamaah. Kalian berpegang teguh kepada jamaah, mayoritas ulama muslim. Alaikum bis sawadil a'zam, mayoritas ulama muslim. Karena ada hadis menyebutkan la tajtami ummati alal khata. La tajtami ummati ala, umatku tidak akan bersepakat menyangkut kesesatan. Umat Nabi Muhammad punya keistimewaan. Kalau ulama yang sudah bersepakat menyangkut kebenaran suatu akidah, bersepakat membantah dan menyalahkan suatu akidah, mereka nggak akan sepakat menyangkut kesesatan. Cek nanti ya. Sebenarnya ini perlu forum tersendiri gitu. Benar nggak itu Ustaz? Ulama Ahlus Sunnah menolak konsep itu. Mana nama-namanya? Red ada semuanya. Ya cuman kan kita kalau detail-detail begitu kan lama waktu kita kan. Saya kira cara terbaik memanfaatkan sisa hidup itu caranya begitu. Ngambil kesimpulan dari orang yang udah belajar gitu loh. Ngerti nggak? Saya ini kalau pengen tahu ilmu kedokteran dengan cara yang cepat, saya tanya dokter Fulan, ya nggak? Tanpa harus baca detail penjelasan ilmu kedokteran, ya kan? Waktu kita terbatas. Anda nggak punya waktu belajar agama, saya kasih tahu. Kesimpulan saya belajar agama bertahun-tahun, itu konsep tauhid kayak begitu, salah. Terserah percaya atau tidak, gitu ya. Itu kesimpulan akhir. Kalau ada waktu kita merinci, mungkin bisa kita perinci. Tapi saya kira berikan pendasarannya semacam itu, ya. Saya kira pendasarannya begitu. Jelas nggak? Jelas kan? Intinya ngebedain Rob dengan ilah beda. Bagi kamu sama atau beda? Ya sama. Cek bahasa Arab itu, tanya ulama-ulama yang pakar bahasa Arab. Cek Al-Quran, saya bawa Kindle itu mana ya? Itu di Kindle saya ada buku yang bahas itu. Kalau mau detail sekarang loh. Tapi waktu terbatas kan? Ya enggak? Waktu terbatas. Apa mau? Enggak, kalau request begitu saya bahas sekarang. Kalau kurang puas dalilnya itu ada tuh. Saya ada digitalnya. Ya. Gimana? Terserah MC-nya. Lanjut. Lanjut ke pertanyaan lain. Apa gimana? Bahas itu. Sampai jam berapa sih ini? Maghrib. Oh ada 15 menit lagi berarti. Mau pertanyaan lain atau lanjutin yang itu? Lanjut bahas. Jang, Kindle saya sini. Terus kamu jalan situ. Baik, tadi yang pertama paham bahwa dasar atau pijakannya itu membedakan istilah Rob dan ilah. Sementara Al-Quranul Karim, paham nggak istilah pembedaan mereka Rob dan ilah itu gimana? Kalau Rob itu artinya Tuhan pemelihara alam semesta. Yang menciptakan alam, memberikan kenikmatan kepada makhluk, itu Rob. Kalau ilah artinya sosok yang disembah. Orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah karena mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya kan? Orang musyrik kan percaya Tuhan pencipta alam semesta. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunnallah. Mereka akan berkata Allah. Nah, bagi kelompok sana itu namanya tauhid. Paham? Bertauhid zarubi, tapi tidak secara uluhiyah. Kenapa? Karena tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Paham nggak? Jadi kalau ilah, aksentuasinya atau penekanannya sosok yang kepadanya saja kita menyembah. Paham? Tadi saya sudah kutip ayat. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah. Tuh, urusan menyembah-menyembah nih. Harusnya redaksinya rabbakum atau ilahakum kalau menurut logika mereka.
ilahakum. Bunyi Al-Quran, tapi Al-Quran bunyinya Robbakum. Sembahlah Rob kalian. Sebagai bukti bahwa Rob dan ilah maknanya sama. Sosok yang disembah, sosok yang menciptakan kita juga. Gitu loh, paham nggak? Nah, tauhid uluhiyah rububiyah didasarkan pada pembedaan yang tidak berdasar itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maknanya apa? Kita tidak mengakui ada pencipta yang memang layak disembah tuh. Udah satu, udah sepaket itu. Ketuhanan tuh namanya Tuhan itu ya nggak bisa dipisah. Kalau Rob artinya pencipta, kalau ilah artinya sosok yang disembah atau yang kepadanya kita hanya menyembah. Enggak, Rob dengan ilah itu maknanya sama. Tauhid kita itu dari dulu bunyinya la ilaha illallah. Kita tidak mengakui ada pencipta selain Allah. Kita juga tidak mengakui ada sosok yang bisa disembah selain Allah. Ada 1 menit tuh kan. Kapan itu 1 menit? Saya udah mau buka ini, buka dalil. 1 menit. Gimana? Bisa ngikutin siapa ini ya? Ikutin ini, katanya pengen lanjut, ikutin 1 menit. Ikutin siapa juga jadinya? Panitianya mana ini panitianya? Hah? Cukup. Tuh, cukup maghrib katanya. Udah, nanti lain waktu ya insya Allah. Atau saya bahas nanti di YouTube saya insya Allah. Nah, yang penasaran. Tapi itu udah menjelaskan dikit kan? Sudah menjelaskanlah, cukuplah buat dasar. Oke, syukur atas jawabannya. Mungkin Ustaz terakhir atau closing statement sedikit sebelum kita menyerahkan sebagai dari. Baik. Mahasiswa dan anak-anak muda, kita punya kesempatan yang luas. Kita punya waktu yang banyak. Masa depan kita itu dibangun tidak di atas hiburan, tapi dipahat dengan kesungguhan dan kemauan. Orang yang berhasil bukan orang yang punya kelebihan, tapi dia yang punya kemauan dan punya kesungguhan. Masa depan Anda tidak ditentukan dengan jurusan Anda, dengan ijazah Anda. Berapa banyak orang di luar sana di era sekarang tidak punya ijazah, tidak punya legalitas, hidupnya lebih sukses, lebih bermanfaat ketimbang yang anak kuliahan itu. Itu PR bagi kita sebagai anak kuliahan yang punya keberuntungan bisa hidup di dalam ruangan kampus. Kita harus bisa bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian, bukan hanya dengan memperbanyak prestasi dan hal-hal yang sering dibanggakan. Sekian dari saya, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.